Islam terbatas. Daulah Islam ini sehingga daerah Islam. Nah, berikutnya orang yang masuk ke masjid harus ada izin dari orang Islam yang ada di sana. Berarti koyok gereja ya daulah Nasroniyah. Karena kita tidak boleh masuk tanpa izin. Tapi kalau tanah tidak ada. Jadi hanya masjid hanya sebagian kecil. Ini contoh daulah ini ngoten niku. Kalau jar itu apa? Nah, berarti di dunia tidak ada daulah Islamiyah sekarang. Semuanya adalah Watoniyah. Sehingga kalau dulu di dalam melaksanakan haji itu menggunakan simbol-simbol agama. Kalau sekarang sudah tidak, semuanya negara ketika haji menggunakan simbol negara masing-masing. Indonesia di sana pakai abyad merah putih, pakai ahmar wal abyad merah putih. Malaysia putih merah. Podo karo Indonesia cuma diwali. Jadi berarti menunjukkan negara bangsa semuanya sudah tidak ada daulah Islamnya. Kedua, ada istilah Darul Islam, Darul Kufri, yang istilahnya disebut makanya ini negara tauhid, negara Islam. Itu apa maksudnya? Kalau daerah di mana tempat itu ditempati oleh orang Islam ya diarani daerah Islam. Kalau ditempati non Islam ya diarani daerah non Islam. Kalau ditempati bajingan ya daerah bajingan. Ditempati preman ya daerah preman. Siapa yang kuasai di sana? Nah berarti di Indonesia 90% daerah Islam. Walaupun ada non Islam nggak dianggap. Kenapa? Lihat dari mayoritas. Seperti daerah santri ya ada yang tidak santri. Ada yang tidak santri kan itu loh. Tidak. Nomor 2 ada istilah khilafah. Khilafatul Islam. Khilafah ini yang didengung-dengungkan. Katanya tahun 2024 ada mujaddid yang berarti akan ada khilafah. Kalau khilafah itu sistem, bukan Islam. Sistem politik. Nah makanya politik itu ada sultannya, ada kerajaan seperti di Arab. Itu bukan khilafah, tapi kerajaan. Walaupun statusnya seperti khilafah. Terus ada demokrasi. Jadi kebanyakan di negara bangsa. Khilafah sekarang di dunia tidak ada negara yang sistem khilafah, satu pun tidak ada. Dan di mana-mana nggak boleh itu akan mendirikan khilafah, itu tidak boleh. Di Pakistan juga tidak boleh, di Turki juga tidak boleh, di Mesir juga tidak boleh. Di Indonesia yang menyuarakan untuk model khilafah ini kencang sekali, paling empuk di Indonesia. Apa khilafah? Kalau saya katakan sama dengan kerajaan, tapi hanya bedanya kerajaan itu tidak perlu baiat, tapi yang terpenting wasiat dari orang tuanya turun menurun. Lah ini ya malah kaya negara ini nenek moyang itu wae. Siapa yang kuat akan terus menjadi raja, dan untung kalau tidak ada kerajaan lain yang bisa menyaingi yang sehingga perang. Seperti di Mekah yang sekarang itu dikuasai oleh Salman. Kemudian kalau di dalam khilafah itu man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah. Ini sistem politik. Orang-orang yang model, yang sistem khilafah politiknya dipimpin oleh satu orang yang berkuasa mengatur dunia dan mengatur akhirat, otoriter. Seperti zaman Nabi, mustahil. Tapi nanti akan ada
ketika Imam Mahdi sudah ada. Karena wonge wis padha elek-elek kabeh. Jadi apakah kita wajib dengan itu? Tidak wajib, tidak ada, malah justru kalau di Indonesia malah nggak boleh. Yaitu orang yang satu pimpinan, orang yang bisa menguasai di dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Coba bayangkan, golek orang yang disepakati saja jadi pimpinan nggak pernah ada. Disepakati satu desa nggak enak. Kok di sini katanya menguasai urusan dunia dan akhirat. Kadang-kadang ini saya juga bingung dengan apa yang dikatakan mereka ini. Khilafah ini paham mau kurang gitu. Kalau masalah bertandar dengan agama Islam, harus kita menggunakan hukum Islam. Semuanya orang Islam wajib menggunakan hukum Islam. Cuman yang dimaksud menggunakan hukum Islam ini bukan berarti sesuai dengan teks, harus ada petunjuk teks. Kalau di situ harus ada petunjuk teks, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar menulis Al-Quran, tidak ada perintah dari Rasulullah, tidak ada perintah dari hadis, tidak ada perintah dari Al-Quran. Ini kalau dikatakan harus ada petunjuk, berarti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar salah, bid'ah. Apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Utsman membakar Quran keseluruhannya, ini juga tidak ada petunjuk. Tapi yang itu diperbolehkan dilakukan oleh sahabat karena memang tidak ada larangan. Berarti yang dimaksudkan dengan harus sesuai dengan Islam bukan berarti cocok dengan teksnya, tapi yang terpenting tidak tabrakan dengan hukum Islam. Duh, pengriki gue ngono, gak ono sarikoh tabrakan apa ora. Nah iki kok dikaji lek iki cok. Nah, semengi silakan. Wis, iki mukadimah. Iki mukadimah, terus sekarang pelajaran ini ikut ribut Pak. Urgensi melindungi agama. Setelahnya kita berbicara tentang apa itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Faktor kesalahan dalam melindungi agama. 95. Ini gimana ini melindungi agama. Kemarin di dalam amar ma'ruf nahi munkar secara global saya sampaikan dawe hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illa bil lisani wa illa bil qalbi wa huwa al-amul iman. Berarti tegriku syarat amar ma'ruf nahi munkar adalah kudroh, mampu. Mampu, kalau tidak mampu tidak kewajiban, bahkan bisa haram. Ada yang boleh tidak haram, ada yang haram. Tapi yang penting tidak wajib ketika tidak mampu. Mampu. Amar ma'ruf nahi munkar secara garis besar wajibannya adalah orang yang mampu. Mampu di dalam hal ini ada dua pandangan. Satu, kalau dia amar ma'ruf nahi munkar akan hilang kemungkaran itu. Berarti orang yang sudah jelas ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak akan hilang, malah akan membahayakan tidak kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Jajal kita teko nangge dhewean teko nangge wong tukang judi, tukang adu PT omong ngono, malah ditampel iki. Ini gak kewajiban karena gak mampu. Karena apa gak mampu? Karena Allah tidak memerintahkan perkara yang muhal, termasuk taklifu malam yutok. Taklif malam yutok geniku ayutiku yutok geniku memerintahkan sesuatu yang orang tidak mampu.
Tidak bisa, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kedua, bisa hilang tapi akan menimbulkan bahaya yang batin. Ini juga tidak kewajiban. Kalau bahaya itu kembalinya kepada pribadinya, boleh melaksanakan karena seperti jihad. Tapi kalau kembalinya kepada orang lain walaupun sedikit, hukumnya haram. Misalnya kalau Anda ma'ruf nahi munkar akan keluarganya terancam, organisasinya terancam, saudaranya terancam, haram dalam ini kalau untuk orang lain. Yaitu bisa hilang tapi khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Apa sesuatu yang tidak diinginkan terjadi yang bisa menggugurkan amar ma'ruf nahi munkar? Ini ku ada 4, kembalinya pada ilmu, kemudian sarwah malun, jah pangkat, dan yang terakhir itu irdun harga diri. 4 ini sikah aku manu nafsun yang itu waras, kesehatan, ilmun, kemudian mal dan sahbu dan pangkat jahun. 4 ini. Kapan-kapan kita khawatir kehilangan 4 ini, tidak kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun andai kata kita laksanakan kemungkaran hilang, tapi kita kehilangan ini tidak wajib. Tapi boleh. Ada di antara ini. Kalau tidak khawatir tidak mendapatkan, tidak boleh. Khawatir tidak mendapatkan 4 ka'bah, aku marah-marah nanti tidak dapat pangkat, tidak dapat harta, itu tidak boleh. Ini kesimpulan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Terus kita teruskan pelajaran yang seterusnya, karena kalau tidak ditambah gak bisa habis. Esensi melindungi agama. Melindungi agama diperlukan ilmu agama yang secara mendalam. Melindungi Islam yang benar tidak cukup hanya melihat dari segi nama atau simbol, tapi juga memandang pada esensi ketentuan tersebut merupakan pandangan yang harus ditancapkan dalam setiap penilaian seseorang. Krono apa? Di melindungi agama diperlukan ilmu agama yang secara mendalam sehingga dapat sesuai dengan ketetapan syariat, sesuai dengan sesuai dengan yang dikehendaki syariat. Bagi berarti apa itu? Dalam 2 gitu. Urga 89, urgensi ilmu dalam melindungi agama. Melindungi agama diperlukan wawasan ilmu agama secara mendalam sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Melindungi Islam yang tidak didasari ilmu, yang terjadi justru adalah kemadorotan. Hal ini seperti yang disinggung dalam kitab Is'adur Rafiq. Dalam kitab Is'adur Rafiq ini karena satu, dahulukan rasional jangan emosional. Jadi dengan ketetapan 1, dahulukan rasional jangan dahulukan emosional. Ini penting. Angel. Melindungi agama kalau kita mendahulukan emosional hanya karena untuk golek politik, karena hanya untuk mencari jabatan atau lain sebagainya, seperti yang terjadi semacam ini, akan rusak.
Nah, untuk mendapat aku sesuai dengan rasional ini, tentunya siji mempertimbangkan kelayakan seseorang, diantaranya dari usia. Faktor usia ini sangat mempengaruhi di dalam melindungi agama untuk orang lain, maksudnya amar ma'ruf nahi munkar dalam melindungi agama. Kenapa? Bisa Rafiq mengatakan yantai tulul abdi bisnaini wa isrina sana wa yantai akluhu bisamanin wa isrina sana. Wong niku lek dhuwure wis 22 gak iso dhuwur maneh. Lane nek sampean sampune wis lebih saka 22 wis gak iso dhuwur maneh, isore tambah cilik. Wong wedok kok umur 22 wis sakmono ae kecil iku sampe tuwek maka sakmono. Ora iso dhuwur maneh. Walaupun diodot-odot, ojo modot-modot ususe padha tok. Mbok nika. Iku mangga gak iso. Wayan tagi akluhu bisamanin wa isrina sana. Akal seseorang, keseimbangan akal seorang emosional dengan rasional itu kalau sudah 28. Mulane orang itu lah sadurunge 28 golek bojo barang kewenis. Kenapa? Karena yang didahulukan emosionalnya bukan rasional. Imbang antara emosional dengan rasional itu minimal 28. Dan biasanya wis 28 umpamanya. Kenapa? Karena terlalu pertimbangan. Pertimbangan, terserah kamu lihat yang mana ini. Kamu yang banyak pertimbangan sehingga untuk mengatakan apa yang penting dah mulai. Mereka begitu mulai sebelum 28 gampang dapat. Kenapa? Tidak banyak pertimbangan. Sebab pertimbangannya sebagai emosional bukan rasional. Emosional bukan seperti ngayu sampai sopo itu terserah. Nanti saya akan bagaimanapun gak pati mikir anaknya besok turunan tapi gak pati mikir. Ini pertimbangan emosional. Itu pertama. Kedua adalah orang yang ahli di dalam agama, orang yang ahli di dalam agama. Krono dalam yang ahli di dalam agama sebagaimana di dalam ahkam sultaniyah disebutkan wa idza wujida man yatasaddal ilmi syar'i wa laisa min ahlihi min faqih aw wa'idin malam yakman ihtirar nasbihi bi su'i ta'wilin aw takhribi jawabin umkira alaihi atasaddi lima laisa wa min ahli wa udira amruhu li alla yuhtar bihi. Iki kayak dalile banser menghalang-halangi orang yang akan ceramah, mencegah orang-orang yang akan pidato. Kenapa? Karena ternyata orang yang akan menyampaikan ilmu syariat itu laisa min ahli, duduk ahli ini, duduk faqih, duduk wahid. Dan tidak aman untuk membujuk kepada manusia. Ikhtirarun nasbi, baik itu dalam takbir, takrif, takwil, menarasikan agama dengan beda, urutan, bid'ah dan semuanya. Ini menurut keterangan di dalam ahkam sultaniyah itu memang harus dicegah orang semacam itu. Nah, cuma permasalahannya kita di negara bangsa, permasalahannya kita di dalam negara bangsa. Bolehkah kita ya maaf, jangan langsung kita cegah, harus melalui bemper aparat. Kalau tidak melalui bemper aparat itu kita akan kecilin dewi. Apalagi sekarang kita maju bersama, akhirnya akan berhadapan yang sehingga menjadikan peperangan. Pemane saiki golongane napa niku pencak silat PN karo HS PH apa PHT PSHT itu gelut itu masyaallah. Ini repot. Niki. Dan melindungi agama yang paling pokok gini ku dengan ilmu.
Ini seperti yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Razi, dan ini disampaikan pula oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Entah saya sendiri gak tahu sumber yang asli itu dari mana. Syekh Utsman Al-Khairi di dalam Risalatul Qusairiyah juga mengatakan. Terus di sini Muhammad bin Abdul Razi juga mengatakan anak Usam itu anak Usami'u yaqulu. Ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga mengatakan, beliau mengatakan pada tanggal 12 Syawal jam 4 sore pada hari Selasa tahun 540 Hijriah, mengatakan pada santri-santrinya, isinya ngeten, la takunu minal ladzina izahu itu lam yata itu zahabul Islam bi arba'ati asya'a. Ini yang harus kau pegang. Ilangi Islam iki mergo petang perkara, ilangi Nahdlatul Ulama mergo petang perkara, ilangi Ahlussunnah wal Jamaah mergo petang perkara. Siji layak maluna, layak lamuna bima yaklamun, layak maluna bima layak lamun, gak ngamalni ilmu. Niki sing marano. Jadi belajar hanya belajar tapi gak diamalkan. Ngerti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah gak diamalkan. Hanya di kajian gede patahan. Nomor loro yak malu nabi malayak lamun, amalia tidak didasari dengan ilmu. Ngawur. Mulanya di sini program jamnya Nahdlatul Ulama mengadakan pelatihan dan ajar-ajar pelatihan untuk diajari supaya tidak amalia, tidak berdasarkan pengawuran, dan supaya dia punya ilmu. Wala yata'allamu nama la ya'lamun, dan tidak mau belajar ilmu yang belum diketahui. Ini harus mau belajar. Sekarang pelajaran ilmu itu selalu berkembang, tidak seperti dulu. Kenapa kok harus selalu berkembang? Disebabkan istilah-istilah yang dulu dipakai, yang sakral, lalu ditalbis, dikaburkan oleh orang-orang yang menggunakan istilah itu sendiri, sehingga kita harus paham. Contoh nih, kayak istilah ulama yang mestinya itu di sana digunakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang ngerti tentang ilmu akhirat. Tapi sekarang kata ulama sudah kabur, yang digunakan orang-orang yang pidato tok niku. Pokok gak surban istiarani ulama walaupun gak iso ngaji. Dan ini kita harus bisa mempelajari. Berarti ada ulama sing ini, ada sing ulama sing ini, padahal aslinya gak ada istilah itu. Seperti fuqaha niku lek ten Al-Qur'an mesinnya walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahun. Wong sing akan masuk neraka jahanam termasuk orang yang tidak ngerti fikih. Itu gak ngerti fikih itu bukan berarti gak paham fatwa, bukan gak iman. Berarti fikih itu orang yang ngerti ilmu dalam, ilmu batin. Tapi sekarang digunakan pokok diarani pinter debatan, pinter paham masail, diarani fakih. Nah ini makanya harus dibedakan yang semacam ini. Mari kita butuh paham fikih aslinya sing ndi. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah yang dulu itu Asy'ariyah Maturidiyah dan mengikuti salah satu madzhabul arba'ah, tapi akhir-akhir ini orang-orang yang tidak mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah menggunakan istilah lain yang sehingga kita perlu pahami nih. Sing biyen gak perlu, mulane zaman biyen niku gak enek di dalam NU niku ngerot masalah pendapat Muhammadiyah yang mengatakan tidak sunat kunut, gak pernah. Apalagi menjelaskan tentang masalah haramnya ziarah kubur, legalitasnya ziarah kubur, legalitasnya tahlilan, gak pernah. Tapi karena ada talbis, subhat-subhat yang disampaikan, maling ini harus dipelajari. Termasuk ulama salaf, sehingga tekone hati ini banyak ulama-ulama kita yang antusias dan menerima karena di situ menggunakan narasi ulama salaf. Padahal kita memang di dalam dalil-dalil wajib ittiba umma salaf, terus watina umma kholaf.
gak ngerti nilai mereka bukan ulama salaf tapi salafi. Salafi adalah istilah dari Wahabi. Loh kita ini kita talbis. Makanya harus kita tahu siapa salafi, siapa ulama salaf. Ini ilmu yang berkembang yang dulu tidak ada tapi sekarang harus ada. Makanya dulu di dalam Nahdlatul Ulama tidak ada Islam Center, Islam Sentolok, tapi sekarang malah Budono Islam Center. Kenapa? Karena dibutuhkan. Kalau dulu gak ada gitu. Ini penting. Yang terakhir gini ku yamnauna nasa minal ilmi, gini ku kita tidak regenerasi, tidak memberikan kesempatan orang untuk belajar. Ini juga akan berakibat rusaknya Islam. Dan ini sekarang ini kadang-kadang Masya Allah, sing wis tua-tua dikongkon mundur, dikongkon gantian membimbing kepada yang muda gak gelem. Sing tua ya tua ampil lain, padahal lek sing tua nang tampil niku nang ngarep wis gak ada kesemangatan. Akhirnya organisasi gak munggah, organisasi gak jalan. Kenapa? Wis tuwek-tuwek pengurusi. Lah sing mau kreasi yang bisa ambisi untuk memajukan biasanya anak-anak muda, tapi tidak dikasih kesempatan. Ini permasalahannya. Nah, ini uangnya jabatan kayak ini. Masalah ini jabatan masalah ini. Masalah jabatan. Masalah maka di sini tuh perlu kita memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk meneruskan untuk berkreasi. Tuh, kan itu banyaknya tidak ikhlas karena emosional, biar asalkan didampingi oleh orang-orang yang tua. Mergo Kanjeng Nabi dawuh innallaha yu'ayyidu hadzal din bi hadzal rajul al-fajir. Wong sing fajir-fajir, wong sing emosional itu malah justru akan memperkuat agama. Mulane pada waktu zaman Nabi ada seorang sahabat yang heran dengan keberanian seorang yang Islam yang perang. Saya kalau nanti musuh itu sampai 10 langsung mati. Wah heran itu. Tapi lapor Kanjeng Nabi. Setelahnya dilaporkan Kanjeng Nabi dawuh wa min ahlina iku ahli neraka. Akhirnya heran, ngomong kembali gak karuan pemberaninya kayak ini kok ahli neraka bagaimana? Terus diketik itu diawasi. Ternyata setelahnya dia tertumbak, belum mati-mati terus bunuh diri. Terus ditanyakan pada Rasul, kok bagaimana kok itu Rasul? Innallaha yu'ayyidu hadzal bi hadzal rajul al-fajir. Agama niku ditulungi karo Gusti Allah dengan menggunakan wong sing fajir-fajir ini. Mulane kaya rohan kerja bakti barang niku preman-preman iku seru wegep. Sing ora tau salat barang niku seru wegep. Kiai-kiai malah ora kuat, ora tahu mati. Makanya mereka-mereka itu juga harus dikasih kesempatan sesuai dengan bijaknya. Ini harus diatur. Karena itu Mbah Yai Hasyim Asy'ari sebelum mendirikan Islam, mendirikan Nahdlatul Wathon, mendirikan Nahdlatul Tujar. Apa maksudnya Nahdlatul Wathon? Yaitu kebangkitan teknokrasi, kebangkitan kebangsaan, teknokrasi pengaturan di dalam masalah organisasi kenegaraan. Ini kudu diatur teman-teman. Kedua, Nahdlatul Tujar yaitu kemandirian ekonomi, yaitu persatuan persaudaraan. Ini penting. Lek kita gelem ngatur semacam itu, masya Allah, luar biasa. Wis dalam Ansor sak Telungagung ini berapa jumlahnya? Terus marono kita dagang ngopo-ngoten diberikan kepada Ansor kabeh kudu-kudu begini. Nanti hasilnya akan dimasukkan lagi Ansor. Wah, luar biasa. Umpama gelem dagang daging ngoten mawon atas nama Ansor atau atas nama NU, nah, nanti dibeli dijual kepada orang-orang kita, enek hasilnya ya kanggo organisasi luar biasa. Tapi ini bisa dibayangkan saja. Nah, kalau diamalkan, kalau urusan harta mulai dulu tidak akan pernah bisa. Ini sing mulane ngadakan KUT berkali-kali gak jalan. Program batu Pertamina gak jalan. Dulu program haji, masya Allah, akhirnya juga jadi masalah seperti sampai yang mustahil berani kota kasus berani tadi gak karuan. Program pakai
Rabu mes niku pun satu Indonesia dikuasai arek iki akhire yo guling mergoni ad-dunya mataul ghurur. Mulane nek ngono aku niku teknokrasi ya sebenarnya yang penting mengembangkan bagaimana cara berdagang tapi tidak usah dikoordinir malah rusak. Pun niki mawon ben oleh sak podo. Oke, iki pun pek kata. Oh, ya sih, enak dusun mana sih? Boten iki ya. Oke, wonten dusun mana dusun kan ada Mas ya. Kan jus 2. Oke, 3. Yes, besok esensi melindungi agama itu. Jadi yo penting esensi melindungi agama itu. Bagaimana caranya kita melindungi agama? Apakah hifdzuddin itu hanya agama Islam? Apa semuanya agama? Kalau di Al-Quran inna dina indallahi Islam, tapi tujuan syariat, tujuan asal usul hukum adalah asasul khamsi hifdzuddin, ini melindungi Islam apa melindungi agama? Semua agama. Ini angel bahasan. Kalau dulu saya cukup pakai melindungi Islam. Pak Said Akil ya semuanya agama. Waduh. Bila semuanya agama di Indonesia akhirnya apa? Semuanya agama di Indonesia harus dilindungi, akhirnya berkembang. Yang sehingga yang dimaksudkan itu agama yang apakah agama yang hanya waktu kemerdekaan yang disepakati dulu 5, tapi kenyataannya Gus Dur tambahi 1 dan itu Konghucu. Jadi apakah Konghucu ini terus juga harus dilindungi gitu kan? Nah, kemudian termasuk sekarang malah ono tambahan maneh Islam sejati. Sejati ini Islam. Loh, itu juga harus dilindungi. Kenapa? Kalau itu datangnya sebelum ada Islam di Indonesia. Sebelum ada Islam tidak ada Islam sejati. Ini di sini ini gue nih. Wis biyen iku benar. Cuman yo Islam tapi orang sholat, orang poso, orang ngono kan. Itu karena apa? Karena menggunakan identitas Islam tidak boleh sebab bertentangan dengan Islam. Akhirnya tidak dikatakan Islam, malah dikatakan agama kepercayaan. Loh, itu sudah diresmikan oleh MK itu. Dan itu mungkin nanti akan ada lagi, malah tambah lagi agama Ahmadiyah. Loh, kenapa? Dia ngaku Islam, tapi Nabi ini Mirza Ghulam Ahmad, orang-orang Islam tidak mau. Nah kalau nggak mau terus bagaimana? Agar dilegalkan, ya pakai agama sendiri, yaitu agama Ahmadiyah. Sekarang tambah mana bisa berarti ini? Dari 6 tambah kepercayaan, terus tambah Ahmadiyah, ini wis 8 bisa. Itu nanti mungkin akan tambah mana. Nah, wis Nah makanya besok kita bahas bagaimana melindungi agama. Hifdzuddin di sini